Selasa malam sekitar 130-an warga yang tinggal di wilayah Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara, bersiap-siap untuk mudik. Bersama keluarga, mereka membawa barang bawaan yang akan masuk ke dalam bagasi bus. Agar bisa sampai ke kampung halamannya, para calon pemudik ini rela patungan mencatat 2 bus besar dan 1 bus kecil dengan hitungan tarif Rp200.000 per orang. Jelang larangan mudik, jumlah penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat meningkat drastis. Selasa kemarin, 150 penumpang yang berangkat menggunakan bus dari Terminal Kalideres mayoritas menuju ke Pulau Sumatera. Jika dikalkulasi, sejak hari Jumat sudah 3.500 orang meninggalkan Jakarta. Ramainya pemudik juga terlihat di ruas tol Cipali, jalur A, arah Cikampek menuju Cirebon pada Selasa malam. Kepadatan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus angkutan umum, dan mulai terjadi memasuki tengah malam. Para pengendara mengaku sengaja mudik sebelum larangan diberlakukan. Lancar, ramai lancar. Padat tapi ya, padat juga ya. Apa memilih mudik sekarang kenapa Pak? Ya karena ini kan belum larangan mudik itu loh tanggal 6. Nah, jadi saya milih mudik sebelum tanggal 6 Pak, biar bisa pulang. Bukan hanya di wilayah Pulau Jawa saja, pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten juga terpantau ramai. Selain itu, tampak juga antrean kendaraan logistik dan bus berpenumpang yang masuk ke dalam kapal. Pemerintah mulai memberlakukan larangan mudik per tanggal 6 Mei besok. Namun, aturan larangan mudik ini masih jauh dari harapan untuk bisa dipatuhi oleh warga. Warga masih nekat untuk tetap mudik padahal pandemi ini belum juga usai. Ternyata masyarakat lebih tidak takut untuk nekat untuk tetap kembali ke kampung halamannya, dan tentu saja sudah saatnya bagi aparat yang di lapangan untuk menindak mereka dengan tegas. Saya rasa memutar balik itu adalah pilihan mereka, pilihan teman-teman di lapangan, dan tentu saja ini diharapkan juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang masih di rumah dan sekarang masih akan merencanakan untuk nekat mudik gitu. Bahwa situasinya sekarang harus benar-benar disadari bahwa ini adalah upaya untuk melindungi masyarakat, melindungi keluarga mereka dari penularan yang sekarang tren dunianya juga masih jauh dari dikatakan terkendali. Sementara itu, menurut epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Aryawan, salah satu alasan banyaknya warga yang tetap nekat mudik karena kurangnya pemahaman warga bahwa pandemi ini masih ada. Itu salah satu penyebabnya ya, karena memang kita sudah lama nih diminta berdiam di rumah saja gitu ya, dan tahun lalu juga sudah ada larangan mudik. Tapi yang penting sebetulnya adalah komunikasi nih, pengertian ke masyarakat bahwa kita ini belum aman loh. Kita ini masih dalam situasi pandemi. Pandemi ini belum terkendali gitu ya. Meskipun udah ada penurunan, tapi ini belum terkendali gitu ya. Sehingga kita harus menjaga diri nih supaya tidak tertular atau kita tidak menulari keluarga. Gimana caranya ya? Kita harus menghindari kerumunan, menghindari perjalanan keluar kota gitu ya. Karena itu akan memindahkan virus. Karena virusnya kan ini ikut manusia kan. Larangan mudik sejatinya adalah upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak kembali melonjak. Namun kenyataannya pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak saat menyaksikan warganya pulang ke kampung halaman sesaat sebelum larangan berlaku. Tim Liputan, Kompas TV.